Halo, selamat pagi semua. Suara saya sudah terdengar? Pagi Bu, sudah terdengar. Oke, kalau sudah, kita akan mulai saja ya untuk pertemuan pengganti mata kuliah teknik dan praktik perencanaan keuangan. Semuanya, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan ya untuk ada pertemuan pengganti karena untuk mata kuliah ini memang masih ada satu materi yang perlu untuk disampaikan sekaligus ini sebenarnya praktikum, tapi karena teknis pengerjaannya kurang lebih mirip dengan praktikum yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya, jadi tidak apa-apa kita lakukan secara online. Nah, hari ini kita akan menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan kelanjutan dari praktik analisis data pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, semoga ini sudah mendekati Lebaran, mungkin sudah suasana libur, mungkin sudah ada juga yang pulang kampung gitu ya. Tapi semoga masih fokus selama saya usahakan tidak terlalu lama ya, tidak 40 menit ke depan bisa tersampaikan bagaimana cara melakukan potensi dan permasalahan. Nah, jadi begini, analisis ini nanti perlu untuk dikumpulkan pada saat UTS, atau kalau UTS tiap minggu pertama, nggak apa-apa dibuat di minggu kedua juga gitu ya, nanti saya buat deadline-nya. Intinya adalah di dalam kajian tersebut, teman-teman perlu dikumpulkan satu dokumen secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan dan penyajian data, kemudian dilanjutkan bagaimana analisis data pembangunan yang lembar kerja yang kemarin itu sudah nanti dikumpulkan utuh, dan yang terakhir part 3-nya adalah analisis dan potensi dan permasalahan pembangunan. Ini betul ya, di kelas ini belum tersampaikan materi ini? Atau sudah? Halo? Belum, Bu. Belum Bu. Iya belum. Betul berarti ya, yang belum tersampaikan potensi dan permasalahan. Nah, bedanya apa dengan yang kemarin? Kalau analisis yang kemarin itu fokusnya pada fenomena yang teman-teman angkat. Jadi fenomena tersebut itu datanya apa ya, mulai dari peluang, hambatan, dan sebagainya yang sudah di poin-poin kemarin. Kalau kali ini potensi dan permasalahan ini lebih ke masalah pada lokus tempat program pembangunan yang akan teman-teman rencanakan itu potensi dan masalahnya. Misalnya, ada yang mau mengangkat fenomena permasalahan banjir di Kota Bandung misalnya. Berarti yang akan dianalisis adalah potensi dan permasalahan Kota Bandung. Kalau ada yang mengangkat di level kecamatan, boleh potensi dan permasalahan di level kecamatan mana. Ada yang di level provinsi, ya Provinsi Jawa Timur, berarti potensi dan permasalahan di Jawa Timur. Gitu ya. Nah, kerjaannya itu sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama adalah menganalisis potensi dan mengurutkan potensi yang terbesar, yang mana mengurutan prioritas atau ranking potensi gitu ya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengurutkan urutan atau identifikasi masalah yang terbesar itu yang apa. Caranya boleh dengan teknik yang sama seperti kemarin teman-teman mengurutkan alternatif program. Ya, boleh pakai pairwise comparison atau pakai pembobotan. Ya, jadi dua hal ini yang harus dikerjakan. Analisis potensi dan urutan potensinya, analisis permasalahan dan urutan permasalahannya. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana menganalisis potensi. Ini secara konseptual tidak perlu banyak dijelaskan karena saya yakin di mata kuliah pemberdayaan masyarakat sudah pernah disinggung. Ya, yang dimaksud potensi apa, kemudian teknik-teknik PRA dan IRA yang bisa digunakan. Jadi kalau ada yang lupa, buka lagi di mata kuliah pemberdayaan. Nah, yang harus jadi catatan adalah potensi itu harus diidentifikasi menjadi minimal 3. Nah, ini sudah sudah diminta perencana pembangunan itu harus bisa mengidentifikasi minimal 3 hal.
Yang pertama adalah potensi ekonomi, yang kedua adalah potensi sosial, yang ketiga adalah potensi spasial. Potensi ekonomi terkait dengan apa sih yang dapat mendatangkan ekonomi di lokus yang menjadi tempat program teman-teman. Misalnya, adanya pendapatan daerah, ya, atau adanya potensi misalnya produk yang dihasilkan, produk pertanian, produk kerajinan, banyaknya UMKM, ya, tersedianya lembaga simpan pinjam. Ya. Nah, itu adalah contoh ekonomi, nanti identifikasi semuanya yang ada. Ya, kalau banyak banget gitu ya, nanti identifikasi saja dulu, gitu ya, kemudian diurutkan prioritas. Kalau potensi sosial, termasuk modal sosial, ya, termasuk rasa saling percaya, budaya gotong royong, adanya toleransi, kemudian situasi masyarakatnya, kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, kepedulian masyarakat, itu sosial. Contohnya, termasuk lembaga atau organisasi masyarakat, ya, lembaga swadaya, paguyuban, kelompok-kelompok masyarakat, itu termasuk di dalam potensi sosial. Kemudian ada potensi spasial, ini terkait dengan wilayah, ya, terkait dengan wilayah berarti termasuk adanya lingkungan, situasi strategis, ya, situasinya itu strategis atau tidak, kemudian apakah masyarakatnya tanggap bencana atau tidak, termasuk adakah misalnya potensi sumber daya alam, nah, itu masuk ke spasial. Kemudian kalau ada potensi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tiga hal ini wajib ya, silakan dimasukkan dalam kategori lainnya. Misalnya, ada potensi SDM, perkembangan teknologi, adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung program teman-teman. Nah, itu semua potensinya diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah diurutkan mana potensi yang terbesar. Mengurutkannya pakai apa? Bisa pakai pairwise comparison. Kalau misalnya potensinya sedikit, langsung aja dari 4 kategori tadi, ekonomi, sosial, spasial, dan lainnya, langsung jadi satu pairwise comparison kalau sedikit. Kalau banyak, boleh satu-satu dulu ya, misalnya ekonomi dulu yang 3 tertinggi dari ekonomi nanti apa, sosial dulu 3 tertinggi dari sosial apa, spasial 3 tertinggi dari spasial apa, baru nanti diaduk semuanya, diurutkan untuk semua sektor. Atau per sektor aja sebenarnya juga nggak masalah. Jadi tergantung identifikasi jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, paling 3-3-3 gitu ya, jadikan satu pairwise aja. Jadi tidak perlu per kategori. Nah, itu langkah yang pertama. Sama langkah kedua, teman-teman dapat memberikan pembobotan. Pembobotannya baru perhitungan secara manual menggunakan tabel ini. Jadi belum menggunakan AHP, lagi-lagi ya, karena AHP materinya belum diberikan ke teman-teman. Nanti di pertemuan terakhir decision making baru akan belajar AHP. Jadi untuk sementara, teman-teman pakai dulu pembobotan menggunakan tabel, nanti dihitung aja manual karena tidak terlalu banyak gitu ya potensinya. Caranya sama seperti mengurutkan alternatif, tapi kali ini kita ingin melihat potensi yang terbesar dari semua yang ada. Kriteria yang dipakai apa? Ini hanya contoh, nanti teman-teman sesuaikan konteksnya. Contohnya, kita ingin melihat berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, potensi mana yang terbesar. Berikan skor. Ya, 1-4 aja. Nah, kemarin ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kriteria kebermanfaatan bagi masyarakat. Mana? Atau berikan skornya. Mana potensi yang terbesar? Berdasarkan kriteria partisipasi masyarakat. Mana ini yang paling didukung oleh warga setempat? Berdasarkan kesesuaian dengan visi daerah, berdasarkan kemudahan untuk diolah, karena bisa jadi potensi itu sangat besar, tapi sulit untuk diolah, karena mungkin butuh biaya besar, lokasinya sulit, gitu ya. Jadi kemudahan untuk diolah bisa jadi kriteria, kemudian pentingnya bagi program. Nah,
Beruntungnya gitu ya, kalau ini bisa dikatakan beruntung karena penyusunan program pembangunan itu sangat politis, penentuan kriteria ini tidak saklek yang harus mengikut pada teori sebagaimana kalau kita mau penelitian. Tidak ya. Tapi ini bisa hasil kesepakatan stakeholders. Hasil kesepakatan mau memakai kriteria. Nah, karena di sini teman-teman tidak berkomunikasi dengan stakeholders, tidak mengambil data primer, jadi silakan disepakati di antara teman-teman sendiri, mau kriteria apa yang dipakai. Boleh pakai contoh ini, boleh pakai kriteria lain, silakan disesuaikan dengan konteks pembangunan yang akan teman-teman susun. Sampai sini sudah jelas ya? Jadi baru potensi dan urutannya. Sudah? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Teman-teman perkuliahan sebelumnya sudah selesai atau belum? Sudah, Bu, sudah selesai Sudah tadi ini, jam. Bu. Sudah ya. Takutnya kuliahnya double. Pusing nanti. Oke ya. Nah, itu tadi potensi. Kemudian masalah caranya sama persis, tapi yang diidentifikasi adalah masalah. Masalah tuh apa sih? Banyak banget gitu ya. Kita nggak usah bingung nyari masalah. Jadi intinya adalah ketika ada gap atau jarak antara dasolen dengan dasein, gitu ya, antara apa yang kita inginkan ke depan dengan situasi saat ini, that's the problem. Itu adalah masalah. Nah, jadi masalah tuh banyak sekali terkait dengan pembangunan, termasuk kalau ada RPJM, RPJP yang belum tercapai, itu juga bisa termasuk masalah. Jadi masalah sosial, kalau di praktik sebelumnya sudah fokus pada satu fenomena tertentu, kalau ini boleh lebih luas, ya. Atau kalau yang fenomena yang diangkat juga sudah kompleks, teman-teman boleh mengurutkan masalah terkait. Ya, jadi akar masalahnya apa? Ya. Jadi silakan saja nanti disesuaikan masing-masing konteksnya. Kalau masalah yang fenomenanya sudah ribet, sudah kompleks, teman-teman cukup menganalisis akar masalah. Tapi kalau masalah yang diangkat itu sudah sangat-sangat spesifik, boleh masalah lain di luar fenomena yang diangkat di analisis sebelumnya. Kenapa demikian? Karena walaupun masalah yang berbeda, itu bisa berpengaruh terhadap program kita nantinya. Jadi masalah di Kota Bandung, ya, walaupun mungkin tidak ada pengaruhnya dengan fenomena yang diangkat melalui program pembangunan, itu bisa berpengaruh terhadap implementasinya nanti ke depan. Misalnya, teman-teman mau mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung, membuat program apalah gitu ya. Kemudian masalahnya adalah kemiskinan. Ya mungkin tidak terlalu nyambung gitu ya, tapi nanti keberhasilan program itu juga akan dipengaruhi oleh level ekonominya. Ya misalnya kalau programnya nanti adalah apa gitu ya, membuat jalan layang atau apa gitu ya, apakah itu akan dipengaruhi oleh ekonominya juga gitu ya. Kalau ternyata masyarakat susah kalau misalnya untuk switch atau ganti moda transportasi karena beli kendaraan baru susah gitu ya misalnya. Ya. Jadi silahkan nanti sesuaikan, boleh menganalisis akar masalahnya langsung dari fenomenanya, boleh mengidentifikasi masalah secara umum, tergantung konteks dari pembangunan teman-teman. Caranya apa? Berarti pakai root cause analysis atau pakai fishbone boleh. Ya. Apa masalah yang dituliskan di dalam kepala kalau pakai fishbone itu tergantung tadi mau fenomena yang diangkat atau masalah umum dulu, masalah di Kota Bandung. Nah, kalau mau pakai fishbone atau RCA, kan ada kategori-kategori. Kalau kayak pendekatan 4M, 8P, 4S, ini pendekatan-pendekatan yang lebih cocok sebenarnya di bisnis gitu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin karena yang diminta ini sama seperti potensi. Jadi bidangnya itu sudah sudah ada yang wajib ada. Berarti di sini adalah ekonomi, sosial, spasial, dan lainnya. Itu sudah 4. Ya. Jadi identifikasi masalah ekonomi, sosial, spasial, dan lainnya. Nah, kemudian kalau bingung, apa
apa aja sih masalahnya banyak banget gitu ya, tapi begitu diminta identifikasi ternyata bingung ya gitu ya, apa saja yang harus dituliskan. Nah, teman-teman bisa menyajikan masalah atau mengidentifikasi masalah, lihat levelnya. Ada masalah yang levelnya level pragmatis. Nah, ini level pelaksanaan biasanya. Misalnya apa? Teknis pelaksanaan, program sebelumnya, prosedur administrasi, belum ada SOP, pembagian tugas tidak jelas, atau siapa yang bertanggung jawab tidak tahu, pelayanannya buruk. Nah, itu masalah-masalah yang sifatnya pragmatis. Kemudian ada juga masalah yang sifatnya sistematis. Contohnya, kebijakan. Kebijakannya kurang memihak rakyat. Visi misi kepala daerahnya tidak sesuai kebutuhan. Kepemimpinannya jelek. Budget atau anggarannya kurang. Kompetensi SDM-nya rendah. Teknologinya ketinggalan zaman. Koordinasinya buruk. Nah, itu masalah sistem. Ada juga masalah yang eksternal karena program yang dibuat oleh teman-teman konteksnya adalah di pemerintahan, berarti masalah eksternal di sini termasuk masalah kontekstual dan masyarakat. Ya, misalnya partisipasi masyarakat rendah, kesadaran masyarakat kurang, ya, dukungan masyarakat tidak ada, misal. Ya, jadi silahkan tuliskan. Nah, masalah-masalah yang diidentifikasi ini kategorikan jadi sosial, ekonomi, spasial, dan lainnya. Dan sebisa mungkin identifikasi juga masalah yang teman-teman angkat di analisis sebelumnya. Ya, di fenomena sebelumnya. Tuliskan juga itu sebagai masalah. Karena kita ingin melihat dari berbagai permasalahan di lokus tersebut, masalah yang teman-teman angkat itu penting dan harus segera diselesaikan. Dan cara yang dipilih karena teman-teman ini adalah perencanaan pembangunan, berarti diselesaikannya melalui program. Jadi jangan sampai sudah mengidentifikasi semua masalah, tapi masalah yang diangkat gitu ya, itu lupa untuk dituliskan. Jangan ya, karena itu artinya kalau sampai lupa berarti masalah itu tidak termasuk penting di Kota Bandung misalnya di lokus tadi. Ya, jadi silakan dimasukkan atau kalau masalahnya sudah kompleks itu yang dituliskan di akar kepala. Kita cukup menganalisis akar masalahnya. Oke ya. Nah, kemudian cara mengurutkan masalah mana nih yang terbesar atau yang paling penting untuk diselesaikan. Tekniknya sama, teman-teman bisa memilih satu pakai pairwise comparison atau perbandingan berpasangan. Yang kedua adalah pakai pembobotan. Nah, kenapa ada satu lagi? Satu lagi sebenarnya adalah untuk mengkategorikan bahwa suatu masalah itu bisa dibuat perencanaan pembangunannya. Karena tidak semua masalah dibuat perencanaan pembangunannya. Jadi matriks Eisenhower ini yang akan saya jelaskan sebentar lagi, ini bukan untuk menyusun prioritas masalah, tapi hanya untuk mengkategorikan masalah ke dalam kategori bisa diselesaikan atau apa yang harus dilakukan. Jadi nanti mengurutkan prioritas teman-teman cukup opsinya adalah satu pairwise comparison, dua pembobotan, atau kalau menemu teknik lain boleh ya. Tapi bukan Eisenhower, karena apa? Karena kalau yang matriks ini adalah untuk mengkategorikan masalah saja. Nah, ini kategorinya. Masalah itu dikategorikan jadi 4 kuadran berdasarkan penting atau tidak penting, kepentingannya, dan urgent atau tidak urgent, berdasarkan mendesak atau tidak mendesak. Masalah itu jadi 4 kuadran atau 4 kategori. Perencanaan pembangunan itu biasanya itu ada di kuadran yang kedua. Kenapa? Kenapa yang kedua bukan yang pertama? Karena kita lihat dulu kuadran 1 yang doing, lakukan. Berarti ini masalahnya penting dan mendesak, important and urgent. Kenapa belum tentu bisa direncanakan? Tergantung tingkat kemendesakannya. Perencanaan pembangunan itu biasanya dilakukan 1 tahun sebelum diimplementasikan. Lama ya.
ada masalah yang tidak bisa menunggu 1 tahun karena sudah harus diselesaikan segera. Biasanya ini yang terkait dengan bencana. Ya, penanggulangan bencana atau tanggap darurat itu tidak bisa direncanakan. Ya, kalaupun ada perencanaan paling ini ya SOP ketika ada keadaan darurat. Ya, tapi kuadran 1 ini karena dia saking pentingnya dan harus segera diselesaikan, itu kadang tidak bisa menunggu program perencanaan sampai 1 tahun. Contohnya yang kita rasakan 2 tahun belakangan gitu ya adalah COVID-19. Apakah bisa gitu ya membuat program penyelesaian COVID? Padahal programnya dibuat sekarang, implementasinya pakai anggaran tahun depan. Kelamaan, bisa ya. Makanya banyak perencanaan program itu adalah masalah di kuadran yang kedua. Penting, ya, important, tapi nggak urgent banget. Mungkin mendesak, tapi mendesaknya bisa nunggu 1 tahun. Karena perencanaan pembangunan itu untuk tahun berikutnya. Jadi teman-teman kalau di pemerintahan ya, tidak bisa menyusun program langsung diimplementasikan. Tapi menyusun program, ajukan anggaran dulu pakai APBN tahun berikutnya. Nah, kuadran yang kedua itu adalah schedule, jadwalkan. Nah, ini yang bisa direncanakan. Ya, masalahnya penting gitu ya, tapi not ini mungkin penting, mendesak juga ya, bukan not urgent. Mendesak juga, urgent, cuma nggak semendesak di kuadran 1. Di kuadran 3 adalah masalah yang not important, nggak terlalu penting, tapi mendesak. Nah, ini biasanya masalah-masalah teknis, ya, menyebarkan undangan rapat. Ya, kenapa disebut nggak penting? Karena tidak berdampak sistemis, gitu ya. Kalau lupa paling rapatnya nggak jadi, tapi tidak berdampak sistemis. Tapi urgent, gitu ya, karena harus segera dilakukan. Itu delegasikan saja. Pemerintah tidak membuat undangan rapat sendiri, misalnya untuk pembangunan desa. Biarkan aja desa urus sendiri. Kuadran 4 delayed itu kalau masalah ini ya sudah tidak penting, tidak mendesak juga. Jadi ini boleh dihapus atau diabaikan, atau kalau nanti ada waktu, ada sisa anggaran baru nih boleh ya masuk ke atau melakukan kegiatan di kuadran yang keempat. Misalnya perayaan, ya syukuran, ya itu biasanya kan di akhir makanya dilakukannya ya, tergantung dengan sisa anggaran. Nah, saya harap masalah yang teman-teman angkat di dalam program pembangunan semuanya masuk kuadran 2. Ini jangan not so urgent ya, bukan not urgent. Maksudnya mendesak sih sebenarnya, kalau tidak juga akan berbahaya, tapi tidak harus saat ini. Masih ada waktu untuk menyusun perencanaannya. Itu kuadran kedua. Kalau yang mendesak harus saat ini, tidak bisa menunggu diselesaikan tahun depan kayak COVID-19 gitu ya, waktu tahun 2020. Nah, ini masuk kuadran 1. Sampai saat ini teman-teman masalahnya bisa dikatakan masuk kuadran 2? Bisa menunggu 1 tahun programnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, berarti itu bisa ditindaklanjuti jadi program nantinya. Nah, itu matriks Eisenhower hanya untuk menentukan apa sih langkah yang harus dilakukan terhadap suatu masalah. Apakah harus diselesaikan saat ini? Apakah bisa dijadwalkan untuk diselesaikan kemudian hari? Apakah bisa didelegasikan ataukah bisa diabaikan atau dihapus saja masalah tersebut? Nah, bagaimana untuk menyusun kalau ini prioritasnya tidak bisa ternyata? Ya, coba ranking prioritasnya gimana? Kan nggak ada. Makanya teman-teman untuk menyusun ranking prioritas bisa pakai langkah yang sama seperti menyusun alternatif dan menyusun tadi potensi. Bisa pakai pairwise comparison, perbandingan berpasangan. Kalau itu pertimbangannya hanya 1, masalah 1 dengan masalah 2, mana nih yang lebih penting? Ya. Kalau pembobotan bisa pakai beberapa kriteria. Ya, misalnya kriteria yang dipakai kemendesakan,
Berdasarkan tingkat kemendesakan, masalah mana yang paling mendesak, berikan skor. Berdasarkan kebermanfaatan apabila masalah diselesaikan. Mana skornya? Berapa skornya? Berdasarkan prioritas penggunaan anggaran, masalah mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Berikan skor. Kenapa prioritas penggunaan anggaran ini sering jadi pertimbangan di dalam pemerintahan? Karena anggaran pemerintah itu sudah ada pos-posnya. Jadi kita tidak bisa memakai seenaknya gitu ya. Makanya ada prioritas penggunaan anggarannya terlebih dahulu. Kemudian kemudahan untuk diselesaikan. Dari semua masalah, mana yang paling mudah untuk diselesaikan? Berikan skor. Kemudian ketersediaan sumber daya dan juga aspirasi masyarakat. Nah, ini hanya contoh ya, contoh kriteria yang dapat dipakai untuk memberikan bobot masalah mana yang terbesar. Kalau bisa, fenomena yang teman-teman angkat itu rankingnya jangan terlalu rendah. Gitu ya. Karena kalau semakin rendah peringkatnya, semakin menunjukkan bahwa ada masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Kalau begitu, ngapain teman-teman membuat program? Gitu ya. Jadi tidak harus nomor 1 gitu ya, tapi boleh prioritasnya jangan terlalu ke bawah gitu ya, prioritas masalah yang teman-teman angkat. Karena teman-teman kan ingin menunjukkan gitu ya bahwa masalah ini penting dan harus segera diselesaikan. Kan begitu ya kesimpulan di kajian data pembangunan. Nah, itu saja penjelasannya. Jadi teman-teman untuk di bagian terakhir kajian, lembar terakhir, ini saya tidak berikan lembarnya, tapi penugasannya itu seperti itu gitu ya. Identifikasi potensi, susun prioritas potensi mana yang terbesar, urutkan peringkatnya. Yang kedua, identifikasi permasalahan, urutkan permasalahan mana yang terbesar. Di lokus tempat program akan dilaksanakan. Oke, itu saja teman-teman. Semoga cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Ibu izin bertanya, kalau ruang lingkupnya itu harus 4 itu ya, Bu? Atau sesuai aja sama masalah yang kita angkat? 3 wajib, sosial, spasial, dan ekonomi itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu mengacu pada SKKNI Perencanaan Pembangunan. Jadi sudah standar perencana pembangunan itu harus bisa mengidentifikasi 3 hal. Potensi dan masalah sosial, ekonomi, dan spasial. Lainnya adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan masuk ke ketiga ruang lingkup tadi, masukkan ke lainnya. Itu kan ya yang dimaksud. Iya, Ibu. Oh iya, baik, Bu. Jadi wajib ya, yang 3 itu bukan saya yang mewajibkan, itu sudah ada acuannya di SKKNI Perencanaan Pembangunan, sudah standar nasional. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Cukup? Ibu izin tanya lagi, kalau untuk Boleh. alat apa Bu, untuk 1 aja untuk semua, misalkan pakai Pairwise doang nggak apa-apa? Iya, kalau untuk alat analisis pembobotan atau Pairwise, baik untuk kemarin alternatif maupun yang hari ini untuk potensi permasalahan, itu cukup pilih salah satu, silakan ditentukan oleh kelompoknya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih Bu. Cukup? Oke, sambil menunggu siapa tahu nanti akan ada yang tanya lagi gitu ya. Untuk UTS-nya teman-teman dilakukan secara open book karena kita tidak banyak teori gitu ya. Lebih banyak riset, kemudian menganalisis, jadi open book, open source gitu ya. Jadi silahkan terbuka aja semuanya karena sifatnya nanti analisis juga. Tapi tidak akan jauh beda, konsep tetap ada gitu ya, tapi tidak akan terlalu banyak. Kemudian apa yang ditanya atau yang dianalisis juga tidak jauh beda dengan apa yang sudah dipraktikkan. Jadi tolong gitu ya, praktik itu dijadikan sebagai latihan.
ya, sebagai latihan. Nah, itu akan membantu juga teman-teman selama ujian. Tapi tetap ya, secara konsep teman-teman juga harus paham, terutama konsep terkait dengan perencanaan pembangunan dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi teman-teman yang kemarin sudah memberikan undang-undang SPPN, tolong disebarkan juga ke kelompok lainnya, gitu ya. Ya, pokoknya dokumen kemarin lah, RPJM, RPJMD, tidak perlu hafal, nanti open source, open semuanya. Jadi boleh open gadget juga, open internet juga, jadi teman-teman tidak usah ngeprint gitu ya untuk ujiannya. Oke, ada yang mau ditanya lagi, silakan. Ibu izin bertanya, Mhm. untuk tugasnya itu deadline-nya kapan ya Ibu? Deadline-nya pada saat UTS, udah ada jadwal belum? Sudah ada Ibu. Tanggal berapa kelas ini? Nggak hafal ya? Kalau nggak Nanti salah saya buat minggu kedua Ibu. minggu keberapa? Minggu kedua, ya udah, berarti deadline-nya pada saat UTS. Kalau minggu ke-1 nanti deadline-nya minggu kedua gitu ya. Tapi kalau udah minggu kedua ya berarti udah gitu ya. Pada saat UTS saja. Jadi walaupun mau liburan ini tolong dikerjakan, teknisnya saya serahkan ke teman-teman, mau bagi tugas atau mau diskusi kerjakan bareng gitu ya, silakan. Ada yang mau ditanya lagi, silakan. Cukup? Cukup Ibu. Kalau cukup, silakan nanti ya setelah ini waktu yang ada dipakai untuk mengerjakan ini gitu ya. Semoga jelas lah gitu ya, karena sama kok seperti yang kemarin gitu ya. Hanya kali ini fokusnya potensi dan masalah. Kemudian ini ya betul ya, ini sudah pertemuan yang terakhir sah, kita 7 pertemuan gitu ya, jadi tidak ada utang di perkuliahan sebelum UTS. Terima kasih semuanya ya, selamat menunggu lebaran walaupun masih lama, jadi silakan waktunya dipakai untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin.